Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadel Al-Fajri, bisa dipanggil Fadel, dengan NIM 24010721014. Berasal dari 2A D3 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, bagaimana tata cara tentang pembuatan dari form pembelian dan form penjualan. Nah, cara pertama yaitu kita akan membuat tabel-tabel nih. Nah, untuk tabel pertama itu kita akan ngebuat tabel akun. Untuk tabel akun ini kita akan nge-input beberapa kolom. Nah, yang berisikan dengan kode akun, nama akun, kelompok akun. Nah, untuk tipe-tipe datanya yaitu short text. Tabel selanjutnya yaitu adalah tabel inventory. Nah, ini berguna buat menyatet gimana sih persediaan kita. Untuk akun-akun terkait, untuk kolom-kolom terkait pada tabel ini, yaitu ada kode akun, kode item, nama item, satuan, harga jual, quantity, average cost, total cost. Untuk tipe-tipe datanya, ada short text dan juga number. Nah, untuk number yaitu pada quantity, average cost, dan total cost. Selanjutnya yaitu tabel journal day. Untuk pada tabel ini kita akan ngebuat beberapa kolom nih, yaitu kolom nomor bukti, kode akun, debit, kredit. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel jurnal H. Pada tabel ini kita akan menginput kolom yaitu kolom nomor bukti, tanggal, dan juga keterangan. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan, kita akan menginput kolom kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk tipe-tipe datanya yaitu seperti pada video ini. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel penjualan D. Untuk tabel penjualan D, kita akan menginput beberapa kolom juga, yaitu yang pertama nomor bukti, kode item, quantity, dan juga harga jual. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel penjualan H. Untuk tabel ini kita juga menginput beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor bukti, tanggal, kode pelanggan, dan juga keterangan. Kolom selanjutnya yaitu ada tabel selanjutnya yaitu ada tabel purchase D. Untuk pada tabel ini kita akan menginput yang pertama yaitu kolom nomor bukti, kode item, quantity, dan juga harga beli. Nah, untuk tipe-tipe datanya seperti pada video ini. Selanjutnya yaitu ada tabel purchase H. Untuk pada tabel ini kita akan menginput beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor bukti, tanggal, kode vendor, dan juga keterangan. Nah, untuk tipe-tipe datanya seperti video ini, yaitu ada short text, date and time untuk tanggal, dan juga short text kembali pada kode vendor dan juga keterangan. Selanjutnya yaitu ada tabel rek hutang. Untuk tabel rek hutang, kita juga membutuhkan beberapa kolom nih. Yang pertama yaitu nomor bukti, tanggal, kode vendor, debit, kredit, dan juga keterangan. Tabel selanjutnya itu kita butuhin ada beberapa kolom juga. Yang pertama yaitu nomor bukti, tanggal, kode item, quantity masuk, quantity keluar, unit cost, dan juga keterangan. Kenapa sih ada dua quantity di sini? Mengapa? Karena kita membutuhkan dua quantity ini. Contoh, pada saat kita ada pembelian, pasti dong ada persediaan yang masuk pada data kita. Nah, untuk itu kita harus mencatat kuantiti masuk pada pembelian. Begitu juga ketika kita akan melakukan penjualan. Ketika kita melakukan penjualan, persediaan kita bakal berkurang nih karena kita menjual barang tersebut. Nah, untuk itu kita membutuhkan kolom kuantiti keluar untuk menyatakan kuantiti yang kita jual itu dijual kepada pelanggan. Disebut kuantiti keluar.
Selanjutnya yaitu ada tabel rek piutang. Pada tabel rek piutang ada juga beberapa kolom. Yang pertama yaitu nomor bukti, tanggal, kode pelanggan, debit, kredit, dan juga keterangan. Untuk tipe-tipe datanya, Pak, bisa Bapak Ibu lihat pada video ini. Selanjutnya yaitu ada tabel vendor. Pada tabel vendor itu kita ngebutuhin 4 kolom, di mana berisikan tentang kolom vendor, nama vendor, alamat, dan juga nomor telepon. Juga mengingatkan kembali bahwasanya pada awal kolom itu harus kita menggunakan primary key pada kolom pertama. Selanjutnya yaitu TMP Jurnal D. Pada TMP Jurnal D atau tabel TMP Jurnal D itu kita ngebutuhin ada beberapa kolom. Yang pertama yaitu kode akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Selanjutnya yaitu ada tabel TMP penjualan D. Pada tabel ini kita ngebutuhin ada juga beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom kode item, nama item, satuan, kuantiti, dan harga jual, dan juga stok total. Nah, untuk tipe-tipe datanya, Bapak Ibu bisa melihat pada video ini. Ada short text dan juga numbering. Selanjutnya yaitu TMP Purchase D. Di mana pada tabel ini kita ngebutuhin juga beberapa kolom di mana ada kode item, nama item, satuan, kuantiti, harga beli, dan juga stok total. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat pada video ini gimana sih tipe-tipe datanya. Mungkin sedikit penjelasan kenapa sih dibutuhin tabel TMP ini, TMP Jurnal D, TMP Penjualan D, dan juga TMP Purchase D. Karena memang di sini sebelumnya kita juga membuat tabel berbentuk hal yang sama. Cuman dibedakan seperti penamanya itu TMP. Karena memang tabel ini dibutuhin ketika kita akan menginput form pada subform, itu akan kita menggunakan TMP ini. Nah, tabel inilah sebagai penumpang awal data sebelum diinput kepada tabel-tabel yang di sini. Jadi, distributor lah tibanya pada pengolahan data. Selanjutnya kita akan relationship pada tabel-tabel yang kita sudah bikin. Itu kita akan menekan pada tools database tools. Nah, kita akan menggunakan menu relationship untuk menghubungi antara tabel per tabel. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada video ini kita akan nge-relationship atau mengkaitkan tabel-tabel tersebut. Nah, untuk tabel akun kita akan mengkaitkan kepada tabel jurnal D, di mana itu kita akan mengaitkan pada kolom yang sama, yaitu kode akun, kode akun. Nah, pada tabel akun kita akan mengaitkan pada tabel jurnal pada posisi kolom yang sama, yaitu kode akun dan juga kode akun. Selanjutnya, yaitu pada tabel jurnal H. Pada tabel jurnal H, kita akan juga mengaitkan pada tabel jurnal D dengan hal yang sama juga, yaitu pada kolom nomor bukti. Pada tabel jurnal D kita mendapatkan nomor bukti dan juga pada tabel jurnal H kita juga akan mendapatkan nomor bukti. Nah, hal ini kita akan mengkaitkan pada per tabel tipe. Nomor bukti D akan mengaitkan nomor bukti H. Selanjutnya yaitu ada pada tabel vendor. Pada tabel vendor ini kita akan mengkaitkan pada dua tabel, yaitu pada tabel purchase H dan juga pada tabel rek utang, di mana kita mengkaitkan pada kode si vendor atau kode vendor. Nah, pada tabel vendor yaitu yang pertama pada tabel purchase H, kaitkan kode vendor, dan juga begitu pula pada tabel rek utang, kode vendor dan kode vendor. Selanjutnya pada tabel purchase H juga kita mengkaitkan pada nomor bukti yang ada pada purchase H, yang akan kita kaitkan pada TBL Purchase D. Nah, pada TBL Purchase D tadi kita juga mengkaitkan kode item yang kita kaitkan dengan
TBL inventory. Selanjutnya yaitu pada tabel inventory. Tabel inventory yang pertama kita sudah mengaitkan nih dengan purchase day yang kita kaitkan tadi pada di sini. Nah, kode item ini kita juga kaitkan pada TBL rack inventory atau tabel rack inventory pada tabel rack inventory. Nah, karena juga berkaitan nih, ada kode itemnya. Selanjutnya yaitu pada tabel inventory tadi yang pada kolom item kita juga mengkaitkan pada tabel penjualan. Pada kolom yang sama juga yaitu kode item. Pada tabel penjualan D, kita juga akan mengkaitkan pada kolom nomor bukti kepada tabel penjualan H dengan kolom yang sama yaitu nomor bukti dan nomor bukti. Selanjutnya, kita akan mengkaitkan pada TBL penjualan H atau tabel penjualan H. Yang pertama tadi ada nomor bukti dan nomor bukti pada tabel penjualan D. Yang kedua yaitu kita akan mengkaitkan pada kode pelanggan yang sama dengan kolom tabel pelanggan, yaitu kode pelanggan. Selanjutnya pada tabel pelanggan atau tabel pelanggan kita juga mengkaitkan nih kode pelanggan ini kepada tabel rek utang yang dimana kolom yang sama yaitu kode pelanggan. Begitulah relationship antar tabel yang kita akan kaitkan pada tabel-tabel yang kita buat tadi. Nah, untuk relationship ini kita hanya membutuhkan tabel TBL atau penamaan yang hanya DBL tadi. Karena memang TMP yang kita bikin atau tabel TMP yang kita bikin itu hanya sebagai input awal pada pemrosesan data. Jadi kita tidak perlu untuk mengkaitkan TMP ini dengan relationship. Selanjutnya kita akan ngebuat from, dimana setelah tadi kita ngebuat tabel dan juga kita akan relationship antar tabel tadi, kita selanjutnya itu ngebuat from, mana kita akan bikin from journal. Nah, setelah kita desain sebuah from tersebut seperti ini, yang pertama kita akan memberi label. Nah, untuk label ini kita bisa memilih option label pada ini. Kita drag dan kita ketik from jurnal umum. Selanjutnya kita akan membuat bentuk-bentuk pengisian nanti pada form, yaitu pada text box. Text box itu kita akan drag. Nah, kita ketik pada baik itu pada kolom kirinya dan kolom kanannya. Nah, kolom kiri kita akan memberi judul yaitu nomor bukti, tanggal, keterangan, dan juga kita akan mengkosongkan pada tabel ini. Kolom ini. Nah, untuk kolom ini kita akan memberikan nama yaitu sesuai dengan nama label yang sebelah kiri ini yaitu nomor bukti. Di sini kita akan membuat nama yaitu txt no bukti. Begitu juga pada label ini, label di bawah yaitu txt tanggal. Dan juga yang di bawah sama txt keterangan. Pada tanggal ini, pada label tanggal sebelah kanan tadi, kita akan membuat format yaitu pada format yaitu short date yang bisa memunculkan bentuk kalender singkat yang bisa kita isikan pada pengisian nanti. Selanjutnya, setelah kita selesai pada yang di atas, sebelumnya kita akan ngebuat form header dan form footer. Untuk itu, sebelumnya kita akan ngebikin klik kanan, kita akan memencet menu form header footer. Maka akan pada form ini kita akan muncul 3 buah bentuk letakan tibanya, yaitu ada form header, detail, dan juga footernya nanti. Nah, yang tadi kita bikin yaitu pada bagian header. Selanjutnya kita akan bikin pada detail, di mana pada detail ini kita akan memunculkan subform yang akan bisa kita isikan nanti. Nah, untuk itu, untuk memunculkan subform tersebut, kita akan memilih menu subform. Kita drag pada detail, ini contoh ya. Kita akan drag pada detail, kita akan memunculkan ini. Use exiting tables, oke, next. Selanjutnya,
kita akan memilih TMP tadi. Nah, inilah penggunaan TMP atau penggunaan TMP yang bakal kita berguna untuk pembuatan subform pada from. Nah, sesuai tadi kita akan pada jurnal kan kita buat F jurnal ya. Nah, untuk itu kita mengambil TMP jurnal D. Nah, pada kolom-kolom tersebut kita akan memunculkan semuanya dan kita akan ngebalikin ID ini karena kita tidak butuhkan ID. Oke. Setelah itu next. Nah, kita akan ngebuat nama dari si form subform ini, yaitu F jurnal D. Nah, contoh ya seperti ini. Kita cancel saja. Oke. Nah, nanti muncullah subform seperti ini nanti. Seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita akan munculkan bentuk label lagi di bawah. Kan kita sudah membuat subform tadi. Nah, keluarnya akan ini aja. Kode akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Untuk itu, kita akan menambah label pada bawah dari subform, yaitu pada footer dari subformnya. Itu debit dan juga kredit. Nah, pada subform yang muncul tadi, itu kita ada munculnya ini. Nah, di sini kita akan memunculkan combo box untuk memilih beberapa nanti yang akan apa seperti ini. Itu ada combo box nanti kan muncul cekukan seperti ini pada tepian dari kolom tersebut. Setelah itu kita akan memformatnya, di mana pada kolom ini yang sebelah kanan. Nah, di control source kita akan mengkaitkannya kepada kode akun sesuai dengan kode akun ini. Dan juga kita juga akan merow source-nya, di mana kan kode akun ini kan terkait dengan tabel akun. Nah, untuk itu row source-nya kita akan bikin tabel akun. Setelah itu, setelah kita format tadi yang sebelah si kode akun ini yang pada bentuk label ini, lalu kita akan mengcodingnya. Di mana untuk hal tersebut kita akan memunculkan bentuk dari nama akun. Karena memang kan tadi kan kita ada ini ya. Kan di bawah kode akun ini ada nama akun nih. Nah, kita ngebuat si kode akun ini setelah kita isi, si nama akun bakal berisi juga. Nah, untuk itu kita membutuhkan coding untuk pengisiannya. Nah, untuk itu kita tekan pada label ini, tekan event, kita tekan after update. Muncullah seperti itulah bentuk coding dari kode akun tersebut. Nah, bisa kita perhatikan pada codingan yang telah saya buat, yaitu ada me.nama akun sama dengan delookup, nama akun, tabel akun, kode akun, dan me.kode akun. Di sini penjelasannya itu kita akan mengaitkan nama akun tadi, ya kan? Nama akun tadi sama dengan delookup, nama akun, tabel akun, kode akun. Jadi artiannya di mana kode akun kita isikan, bentuk kode akun kita isikan, nama akun tersebut akan kait terhadap kode akun yang dikaitkan. Seperti itu. Nah, setelah kita coding, kita ensub, kita save, dan kita balik lagi. Selanjutnya, pada footer tadi yang kita telah isi, yaitu debit, kredit, kita labelkan tadi. Nah, pada kolom di kanannya kita akan bentuk rumus, di mana sum sama dengan debit. Kenapa? Karena pada saat pengisian ini, kita akan mendebitkan, kita penjumlahan dari si debit ini. Jadi kita butuhin di footer ini penjumlahan dari debit yang ada pada detail subform.
Begitu juga pada kredit yang ada pada footer subform sama dengan sum kredit Selanjutnya pada footer dari si form. Nah, pada footer si form ini kita akan juga membuat ada dua label yang berpasangan, di mana ada pada debit, kredit, dan juga ada rumus-rumus yang akan berkaitan dengan penjumlahan dari si subform ini tadi. Nah, sebelum itu saya juga menjelasin nih pada label yang kita kasih rumus tadi itu kita akan menamakannya yaitu dengan txt total debit dan juga yang di bawahnya txt total credit. Begitu juga dengan label yang di bawah sama dengan kita labelkannya yaitu txt debit, txt credit. Selanjutnya setelah kita melabelkan, menamakan, dan juga ini melabelkan, melamakan label tersebut, dan juga pada ini kita juga akan memberikan rumus pada label ini. Nah, rumusnya yaitu F jurnal D kita tanda serukan dengan txt total debit. Kenapa kita rumuskan dengan hal tersebut? Karena memang peruntukannya ya kan F jurnal D. Nah, subform yang kita buat tadi kita bikin nama dengan F jurnal D. Untuk hal tersebut kita akan mengkaitkan label ini dengan si subform tersebut. Nah, siapa sih yang terkait dengan si subform tersebut? Yaitu berupa txt total debit yang kita namakan tadi, yaitu pada kolom footer dari si debit, yaitu pada label ini. Nah, jadi ketika pada saat pengisian yang ini dan ada penjumlahan di sini, si debit ini akan berkaitan dengan si debit ini juga. Jadi jika ada pengisian, alur atau pengkaitan pada form tersebut akan berkaitan dengan si debit ini. Jadi ketika mengisi si debit pada saat di sini kita akan terkait pada debit ini. Jadi hal seperti itu. Begitu juga dengan kredit pada yang di kanan dengan rumus yang kita bikin di sini F jurnal D tanda seru txt total credit. Langkah selanjutnya yaitu kita akan ngebikin pada footer dari form yaitu tanda posting untuk memosting nanti atau menginput data dari form jurnal. Untuk pembuatannya kita akan ngebuat pada desain di sini ada namanya button atau yang berbentuk XXX. Di sini kita akan mendrag. Nah, oke. Setelah itu kita cancel saja. Nah, hal seperti ini. Lalu kita bikin posting namanya. Posting. Lalu udah kita bikin. Nah, pada ini kita juga bikin namanya CMD posting. Oke. Nah, seperti ini, sama dengan ini. Itu sebagai contoh ya. Tadi karena saya sudah bikin bentuk dari buttonnya sendiri. Oke. Setelah itu, setelah kita bikin, tadi kan saya buat CMD posting ya. Di sini CMD simpan saya bikin. Jadi setelah kita munculkan button, kita buat posting di namanya dan juga kita bikin nama di labelnya yaitu CMD simpan. Selanjutnya kita akan nge-input datanya. Gimana sih cara nge-input data? Karena kita udah menggunakan button nih di posting nih di CMD simpan. Nah, untuk itu kita harus ada codingnya. Nah sih caranya. Nah, seperti ini. Oke, kita tekan event, tekan on click. Nah, seperti ini. Banyak ya. Nah, untuk dari codingannya itu yang pertama ada pemvalidasian data, pengkoneksikan data ke table, simpan data,
simpan data, lalu kosongkan form dan subform. Nah, yang pertama itu validasi data. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, is0 ini digunakan jika sebuah kolom atau data pengisian jika kita tidak mengisinya, maka jika kita tekan posting akan muncul bentuk pemberitahuan itu data belum lengkap. Ini menunjukkan bahwasanya ada pengkomenan dari sistem untuk bahwasanya data ini belum lengkap, harus dilengkapi seperti itu. Begitu juga dengan ada data pemberitahuan setelah ini, yaitu jika TXT debit lebih kecil atau lebih besar dari kredit, kan kita akan mengisikan jurnal nih. Jika ada kas dan juga ada pengeluaran atau beban-beban yang kita keluarkan, harus sama dong antara kas dan beban. Jadi ada kalanya jika misalnya TXT debit lebih kecil atau lebih besar dari TXT kredit, maka ada pemberitahuan yang akan muncul, di mana pemberitaan tersebut jurnal belum balance atau jurnal belum balance ketika pada debit itu lebih kecil atau lebih besar dari kreditnya. Selanjutnya yaitu jika adanya nomor bukti yang sama nih, jika ada nomor bukti yang sama yang kita bikin, contoh ada PI 001. Nah, selanjutnya ada input data selanjutnya itu kita ada bikin PI 001. Nah, sistem akan memunculkan komenan atau pemberitahuan pada kesalahan tersebut. Jadi, sistem akan memberitahukan bahwasanya nomor bukti atau jurnal yang diposting itu sudah ada. Karena kita udah posting sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kita pengkoneksian ke database atau table. Untuk sistem atau codingan yang kita bikin yaitu ada RS jurnal dim jurnal H, dim RS jurnal D, dan dim RS subform. Di mana penggunaan ini kita akan menginput nantinya, kita akan mengkoneksikan tentunya kepada tabel jurnal H, tabel jurnal D, dan juga pada subformnya tadi. Nah, ingat pada subform tadi kita akan mengkaitkan kepada tempe jurnal D tadi kan. Nah, begitu. Selanjutnya itu ada pengkodingan untuk menyimpan data. Nah, ada namanya penyimpanan data untuk H. Nah, tadi kan pada footer kan kita bikin ada nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan. Nah, yang header. Pada header ini akan memunculkan nanti inputannya kepada jurnal H. Maka saya bikin namanya RS jurnal H. Jadi pada header tersebut jika telah diposting akan langsung terinput pada RS jurnal H. Selanjutnya yaitu kita akan membuat penyimpanan data kepada jurnal D yaitu dengan coding seperti ini. Yaitu sesuai dengan yang kita input tadi, yaitu nomor bukti, kode akun, debit, kredit. Sesuai dengan subform yang kita bentuk tadi. Lalu setelah itu looping ini akan membaca satu persatu, nanti setelah berulang tibanya. Lalu setelah terbaca data ke jurnal H, ke jurnal D juga tadi, kita akan bikin information kepada si pemosting, yaitu bahwasanya jurnal tersebut berhasil diposting. Lalu karena telah berhasil diposting semuanya, baik itu kepada masuknya ke jurnal H, jurnal D atau sebagainya, kita akan mengosongkan data-data yang telah kita posting ini, yaitu dengan codingan seperti ini. Nah,
kita akan ngebuat si txt nama bukti, txt tanggal, dan txt keterangan tadi yang ada pada header akan kosong, yaitu 0. Begitu juga kita akan mengosongkan subform yang kita bikin tadi yang dinamakan dengan tmp jurnal D tadi atau f jurnal D tadi. Maka setelah itu mereka akan pada sistem ini akan mendelete semua yang ada pada form dari atau subform dari si jurnal D tadi, F jurnal D tadi. Setelah kita ngebuat codingan ini, kita akan end if dan end sub dari codingannya. Lalu kita simpan. Untuk from jurnal itu telah kita selesai, baik itu pembuatan jurnalnya. Selanjutnya yaitu kita akan ngebikin form jurnal dari form penjualan dari tadi, yaitu kita akan ngebuat form penjualan. Sama halnya dengan bentuk dari form jurnal tadi, kita ada namanya header, footer, juga detail. Tadi kan kita ada klik kanan, kita akan menggunakan ini. Setelah itu kita akan bikin label-label yang ada pada ini, yaitu nomor bukti, tanggal, keterangan, kode pelanggan, nama, alamat, telepon, dan juga subform tadi, subform yang kita bikin, yaitu kita akan mengkaitkan dengan TMP penjualan D. Sama halnya seperti tadi, kita akan menggunakan design subform, ya, bikin next. Kita akan ambil dari TMP penjualan D, ya, kita masukkan semuanya, next. Lalu kita buat F penjualan D. F penjualan D. Seperti itu. Lalu kita tekan finish. Lah, setelah itu akan muncul seperti ini. Baik itu kode item, nama item, satuan, quantity, harga jual, dan subtotal yang ada pada TMP si penjualan D tadi. Jadi kolom-kolom yang pada TMP penjualan D akan pindah pada form ini. Jadi itu akan bisa dinamakan subform dari penjualan atau form penjualan. Itu data-datanya berasal dari TMP penjualan D. Lalu balik lagi pada header yang kita bikin tadi, itu ada nomor bukti, tanggal, keterangan, kode pelanggan, nama, alamat, dan telepon. Setelah itu, hal ini, yang ini, kode pelanggan, kita akan membuat bentuk combo box nih, yang akan kita isikan. Jika kita isikan si kode pelanggan ini, akan berkaitan dengan nama, alamat, telepon, begitu. Nah, sebelum itu juga kita juga bikin nama dari si label dari kolom ini, yaitu txt nomor bukti sesuai dengan label yang sebelah kiri, txt nomor bukti, txt tanggal, txt keterangan, txt kode pelanggan, txt nama, txt alamat, txt telepon. Nah, yang ini kita akan mengisikan combo box pada ini. Klik kanan, change to combo box. Oke, karena saya itulah memberikan combo box ya di sini. Lalu apa sih caranya buat si kode pelanggan ini kita isi? Jika kita isi, maka akan berkaitan dengan nama, alamat, telepon. Nah, untuk itu kita harus mengcodingnya. Nah, kita tekan label dari kode pelanggan, itu kita tekan order, event, itu after update. Nah, untuk codingannya seperti ini. Ada me-txt nama sama dengan bla bla bla. Nah, me-txt alamat, me-txt telepon, bla bla bla, sekian. Nah, kenapa kita isikan seperti ini? Karena memang coba kita lihat pada coding ini. Nah, jika txt name nama, jika ada coding ini bertujuan
si kode pelanggan akan mengaitkan nama-nama dari si pelanggan nantinya. Jadi jika ada kita mengisikan contoh 001, nanti akan mengaitkan nama pelanggan yang menggunakan kode 001. Contoh 001 kode pelanggannya, nama pelanggannya Fadel. Nah, jika kita mengisikan kode pelanggannya 001, nanti nama yang akan muncul nanti nama si Fadel nantinya. Begitu juga dengan alamat telepon. Jika kita akan mengkaitkan alamat dan juga telepon, jika kita mengisikan dari kode pelanggan tersebut, kita isikan 001. Nah, nama yang akan muncul pasti nama si Fadel, alamat si Fadel, dan juga telepon dari si Fadel. Begitu. Nah, setelah kita coding, kita ensap, lalu kita simpan, balik lagi. Nah, jika kita isi nanti nih, pasti akan keluar dari nama yang sesuai dengan kode dari yang kita input. Selanjutnya yaitu ada subform yang telah kita isi tadi. Nah, kita drag, kita munculkan subform dari TMP penjualan D tadi. Nah, yang akan muncul hanya pada detail ini. Yang footer ini yang kita bikin dengan manual sendiri. Nah, akan muncul ini nih. Nah, di kode item kita akan memilih combo box tadi sama hal seperti ini. Klik kanan, change to combo box. Nah, kita akan ngebikin hal yang serupa seperti kode pelanggan tadi. Nah, jika kita isikan kode item tadi, ya kan? Nah, si nama item satuan akan muncul sendirinya nanti sesuai dengan bentuk urutan yang ada sama pada kode item. Contoh, ada kode item 01. Nah, pada 01 ini adalah item dari mie goreng. Jika kita isikan si kode item 01, pasti nama item yang muncul yaitu mie goreng. Dengan sesuai dengan satuan yang telah kita isikan pada tabel-tabel yang kita isi nanti. Itu contoh 001 mie goreng dengan satuannya itu pieces atau per dus. Itu pasti akan muncul. Nah, untuk tata cara untuk mengkaitkan hal tersebut pasti dong harus codingnya atau membuat sistem untuk mengaitkan hal tersebut. Nah, untuk itu kita akan mengklik kode item event after update. Nah, untuk codingan dari itu, kita akan membuat hal seperti ini. Nah, jika nama item akan muncul ini, satuan akan muncul ini, harga jual akan ini, subtotal ini. Nah, pada nama item, syaratnya akan muncul jika kode item tidak hal ini. Nah, nanti akan muncul nama itemnya, begitu satuan, begitu juga harga jual. Nah, untuk subtotal itu itu akan muncul quantity sama dengan harga jual. Jadi quantity tadi contoh ada 2 quantity dan harga jual 7.000. Nah, mereka akan mengkalikan 2 kali 7.000 sama dengan 14.000. Nah, pada subtotal tersebut akan muncul 14.000 itu. Dan kita ensap. Save. Selanjutnya turun. Selanjutnya yaitu kita akan bikin bentuk label nih. Label pada footer dari subform. Itu ada grand total. Grand total ini adalah keseluruhan dari subtotal yang kita bikin nanti. Nanti kita akan bentuknya kita akan jelaskan nanti setelah penjelasan ini. Kita bikin grand total, namanya yaitu sini ada txt grand total, dan kita bikin bentuk formulanya di sini yaitu sum dari subtotal. Selanjutnya yaitu ada pada footer dari codingan dari footer dari label-label yang kita bikin nanti di footer form itu ada grand total, pembayaran dan piutang.
Nah, di sini kita akan juga bikin TXT grand total, di namanya yaitu ada TXT pembayaran dan juga TXT piutang. Untuk formula yang kita bikin sini sama halnya seperti penjualan tadi, yaitu kita akan mengkaitkan yang grand total ini dengan grand total ini, yaitu ada F penjualan D, maksudnya ini subform yang mengaitkan pada TXT grand total. Nah, TXT grand total kan ini. Jadi jika ada pengisian pada subform ini, jumlah yang pada subtotal sum dari subtotal ini akan muncul pada grand total yang ada pada footer form ini. Lalu pembayaran dan juga piutang. Piutang ini untuk formulanya itu TXT grand total ini akan dikurang pembayaran yang telah kita isi nanti. Nah, jika hal tersebut jika dibayarkan kurang dari itu, muncullah piutang. Jika sama akan 0. Selanjutnya yaitu kita akan bikin bentuk sama halnya seperti tadi dari F jurnal. Kita akan bikin bentuk postingan, kita input pada tabel-tabel nanti. Nah, sama kayak tadi di F jurnal, kita akan bentuk codingan yang serupa. Oh ya, sebelum itu kita juga akan mengoding nih di quantity dan harga jual dari subform tadi. Sebelum masuk ke posting tadi, kita akan lupa sebelumnya saya lupa buat jelasin tentang quantity dan juga harga jual dalam pengodingannya. Nah, untuk quantity kita akan ngebikin bentuk dari codingannya. Nah, nih. Nah, kan jika kita menjual nih, pasti dong kita ngelihat bentuk dari persediaannya, apakah mencukupi dengan permintaan yang diminta pembeli atau enggak. Contoh, jika pembeli meminta ada 4 pieces nih yang diminta buat Indomie. Nah, ternyata kita hanya memiliki 3 Indomie saja, 3 piece Indomie saja. Nah, sistem tersebut kita bikin supaya hal tersebut bakal tidak bisa diposting atau menolak untuk diinput. Karena memang kuantitas atau persediaan yang kita miliki itu terbatas atau tidak mencukupi permintaan dari pembeli. Nah, sistem akan memberitahu yaitu kuantitas tidak boleh negatif. Karena memang kuantitas kita karena tidak mencukupi dengan permintaan dari si pelanggan meminta. Selanjutnya yaitu ada juga bentuk codingan dari harga jual. Nih, pada harga jual itu ada angka minimal harga jualnya. Jika nih, contoh, kita tetapkan harga jual minimal yaitu 7.000. Nah, pelanggan atau pembeli yang kita jualkan barang kita kepada mereka tidak boleh meminta pembelian dari mereka itu atau penjualan ke mereka itu tidak boleh di bawah dari angka minimal harga jual kita. Contoh, kita menetapkan minimal 7.000 per piecesnya ada Indomie nih. Ternyata pelanggan kita atau pembeli kita itu meminta harga jual yang kita tawarkan lebih rendah lah, 6.000. Nah, sistem akan menolak hal tersebut. Nah, untuk itu kita mengcoding seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita save dan kita balik lagi. Selanjutnya yaitu kita akan mengcoding posting. Nih, posting nih yang kita udah dapat ini. Udah kita kasih nama CMD posting, dan juga posting di sini. Nah, kita akan bikin bentuk codingan bagaimana secara penginputan data nantinya. Yang pertama yaitu pasti dong kita memvalidkan data. Jika si bentuk kolom-kolom tersebut tidak boleh kosong, itu TXT nomor bukti, tanggal, kode pelanggan, TXT grand total, itu nggak boleh kosong tentunya. Selanjutnya kita akan ngebikin bentuk pengkoneksian dari data ke table, ya kan, database ke table. Seperti yang halnya seperti jurnal H tadi, jurnal F jurnal tadi. Itu ada jurnal H, jurnal D, rek piutang, penjualan H, penjualan D, atau subform. Karena memang tabel-tabel yang berkaitan pada form ini itu jurnal H, jurnal D, rek piutang, dan juga penjualan H, penjualan D, dan subform tadi. Itu bisa kita artikan bahwasanya itu pada tabel TMP penjualan D. Selanjutnya yaitu kita ngebikin codingan dari input tabel penjualan kepada penjualan H, dimana codingnya seperti ini. Lalu
kita akan menghitung COGS atau HPP dan kita update nih inventory-nya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, bisa saya rincikan di sini ada pada update quantity. Nah, kan kita kondisinya kan penjualan kan. Di sini codingannya berupa pengupdatean quantity akan mengurangi dari quantity yang kita jual nih. Contoh, kita memiliki persediaan kuantitinya yaitu ada 4 pieces. Pembeli membeli dengan kita itu ada 3 pieces. Nah, pasti dong ada updatean dari quantity kita. Contoh seperti hal contoh tadi, jadi kita dari 4 pieces itu akan mengurangi 3 pieces. Nah, sisa dari persediaan kita yaitu adalah 1 pieces. Begitu juga dari total cost. Di total cost yang tadi kita akan mengurangi dengan bentuk dari harga-harga yang telah kita beri pada pelanggan tadi, kita kurangkan total cost-nya. Nah, dan juga average cost itu adalah total cost per quantity. Nah, dapatlah di average cost. Selanjutnya itu adalah pengisian tabel dari penjualan D, di mana bentuk dari codingannya akan berupa seperti ini. Nah, nanti penjualan D akan berisi nanti ada nomor bukti, kode item, kuantiti harga jual, segala macam. Data-data tersebut berasal dari bentuk dari TXT nomor bukti dan juga dari subform juga. Oke. Lalu lanjut. Lalu kita ada import jurnal. Nah, ada pada jurnal H itu ada nomor bukti, tanggal, keterangan sesuai dengan kolom yang telah kita tetapkan pada jurnal H. Nah, data-data tersebut berasal dari TXT nomor bukti, tanggal, dan juga keterangan. Dan juga selanjutnya yaitu kita akan mendebitkan kas, mana rumusnya itu ada ini. Nah, karena memang kan kita membayar kas ya, pasti dong ada pembayaran atau pengeluaran kas yang kita penjualan ya, pasti dong ada debit kas, ya kan? Ada kalanya di debit kas karena memang ada namanya penjualan tunai kan. Nah, itu ada pastinya ada pembayaran dari si klien kita. Nah, untuk itu codingannya seperti ini. Ada jurnal D, nomor bukti, kode akun, debit, kredit, sesuai dengan bentuk dari subform yang kita buat tadi. Juga ada debit piutang. Karena memang ada kalanya juga pelanggan akan menghutang kepada kita jika tidak ada transaksi cash atau transaksi penjualan tunai yang ada pada penjualan kita nanti. Codingnya seperti ini. Nah, ada sedikit penjelasan pada kode akun. Jangan lupa kas itu adalah kode akunnya 111 dan piutang ada 114. Jadi seperti itu. Lalu ada rek piutang, sama halnya seperti itu. Adanya pengisian rek piutang karena memang jika ada kalanya ada piutang pada pelanggan, itu rek piutang akan berisi piutang dari pelanggan. Lalu kita akan menerbitkan COGS. Lalu ada jurnal D, jurnal D nomor bukti, kode akun, debit, kredit. Nah, codingnya kan seperti ini. Lalu kredit inventory. Lalu codingannya seperti ini. Sesuai dengan kode akun tadi itu sesuai dengan bentuk kode akun yang kita input di tabel akun yang telah kita buat nanti. Tabel akun yang telah kita buat tadi. Lalu ada penjualan, juga penjualan seperti halnya tadi. Kita akan mengkreditkan penjualan dan dengan kode akun penjualan yang sama yaitu 411. Nah, codingnya seperti ini. Nah, setelah transaksi bentuk input segala macam telah selesai, lalu kita akan membuat MS box atau pemberitahuan pada pemposting, yaitu transaksi berhasil diposting. Nah, setelah hal tersebut sama dengan F jurnal tadi, kita akan mengkosongkan seluruh form dan subform yang telah kita isi. Setelah kosong, kita akan NIF dan FSUM. Begitulah bentuk codingan dari pemostingan atau posting dari F penjualan atau form penjualan. Kita simpan, balik.
Nah, balik lagi tadi kan ada pengisian kode akun ya. Nah, saya lupa tadi. Uh, uh, ada namanya di table akun nih. Nah, kita akan bikin bentuk akun nih, baik 11, 13, segala macam sampai 614 dan juga nama akunnya, aset. Nah, tadi kan ada kas nih 1111, kas, aset. Nah, kode yang tadi berkaitan dengan tabel akun ini. Nah, data yang dapat terambil dari sini. Oke. Dan juga lanjut F purchase. Nah, sama kayak penjualan tadi nih. Kita buat nomor bukti dengan desain. Kita beri label dulu purchase invoice, lalu kita buat label box, nomor bukti, tanggal, keterangan, kode vendor, nama vendor, alamat telepon, segala macam itu kita bikin. Nah, setelah kita bikin, kita akan buat combo box untuk membuat bahwasanya yang ini bakal terkait nanti. Kita buat combo box di kanan, change to combo box. Nah, kita buat gimana sih cara kode vendor ini bakal berkaitan dengan nama vendor, alamat vendor, dan telepon. Nah, kita buat ke order dulu, ke data, kita buat raw source, table vendor, lalu baru kita coding. Even after update. Nah, untuk codingan seperti ini, nama vendor sama dengan bla 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 bla, nama vendor, txt vendor, alamat vendor sama dengan txt telepon sama dengan bla bla bla. Oke, kita save. Nah, jangan lupa kita buat seperti hal tadi. Kita buat nama dari si label ini. Itu label txt bukti, txt tanggal, txt keterangan, txt kode vendor, txt nama vendor, txt alamat vendor, dan juga telepon. Lalu kita akan buat subform sama dengan sebelum-sebelumnya. Itu kita akan bikin bentuk subform. Ya, nih, kita bikin strand, nanti kita drag nanti. Lalu kita akan buat next. Lanjutnya kita akan membuat ambilnya dari TMP. Ingat, subform itu kita ambil apanya itu dari TMP. Baik itu F jurnal tadi, F penjualan tadi, dan juga F purchase. Itu akan kita ambil subformnya itu dari TMP jurnal D, TMP penjualan D, dan juga TMP purchase D. Nah, hal purchase F purchase ini berkaitan dengan TMP purchase D. Kita pindahin semuanya, lalu kita ID tekan, pindahin lagi kiri, next. Nah, kita buat namanya F purchase D. Ini subform ya, F purchase D. Finish. Nah, itu akan muncul seperti ini nanti. Selanjutnya itu akan muncul seperti ini, kode item, nama item, satuan, quantity, harga beli, shop total. Nah, kolom-kolom ini berasal dari TMP purchase D. Setelah itu kita akan memunculkan nih bentuk dari kode item tadi, sama hal seperti tadi. Kode item ini akan memunculkan nama item, satuan, quantity, segala macam. Nah, di sini kita akan membuat combo box. Klik kanan, change to combo box sudah. Setelah itu kita akan ngebuat raw source-nya yaitu pada table inventory. Lalu kita even membuat bentuk cara bisa nama tersebut, nama item, satuan, segala macam itu bakal terisi sendiri jika kita memilih kode itemnya. Nah, seperti ini. Nama item sama dengan bla 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 dan juga satuan sama dengan sekian sekian sekian. Nah, nanti jika ada terisi nanti kode item, nama item dan satuan bakal muncul. Oke, kita save. Balik. Nah, setelah itu kita akan ngoding quantity. Nah, quantity ini
kita akan coding namanya quantity dan juga harga beli tadi nih, harga beli. Nih, alasannya karena mengapa kita membuat coding ini serupa, karena akan memunculkan subtotal dari nantinya. Karena memang subtotal tersebut berkaitan langsung dengan harga beli dan quantity. Makanya pada dua kolom tersebut atau kolom ini codingannya itu sama. Itu adalah ME subtotal sama dengan ME quantity dikali M harga beli. Jadi subtotal tersebut akan mengkaitkan dari baik itu quantity dan harga beli dengan rumus pengkalian quantity kali harga beli. Kita save harga beli tadi, oke. Setelah itu kita ada footer namanya tadi, footer. Ini kita akan bikin sendiri itu dengan text box. Kita drag, lalu kita akan beri nama label kanan yaitu TXT grand total. Di grand total kita ketik grand total. Nah, yang ini diberi label TXT grand total dengan formula di sini ada sum subtotal. Jadi kita akan menjumlahkan subtotal dari subtotal dari yang ada pada detail ini. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada grand total pada footer form. Itu sama halnya kita akan ngebikin bentuk labelnya itu TXT grand total, ini TXT pembayaran dan TXT hutang, TXT pembayaran, TXT grand total. Nah, pada TXT total itu kita akan mengkaitkan dengan grand total pada footer subform. Itu yang pada subform tersebut kita beri nama F purchase day, kemudian mengkaitkan pada TXT grand total yang ini. Nah, ini juga pada hutang kita akan ngebikin bentuk dari formulanya, di mana hutang ini akan muncul jika adanya bentuk pembayaran. Nah, jika adanya grand total, contoh pada 100 grand totalnya nih 100.000, pembayarannya 50.000. Nah, pasti yang akan muncul hutangnya akan tersisa 50.000 karena rumusnya adalah TXT grand total akan dikurangi dengan TXT pembayaran. Gitu. Selanjutnya, nah, pada TXT pembayaran nih ada namanya pengkodingan juga. Nah, kenapa dikoding? Karena memang pembayaran itu bertujuan kan membayarkan. Gak mungkin dong adanya nilai pembayaran minus, pasti dong nilainya positif. Nah, itu memungkinkan kemungkinan itu gak akan terjadi. Dan juga jika adanya lebih besar pembayaran itu daripada total pengeluaran atau pembelian yang kita beli. Gak mungkin dong kita kasih banyak uang pada yang kita beli nih, pada penjual yang kita beli. Mungkin dong lebih besar pembayaran kita daripada hutang kita kan, daripada total pembayaran kita kan. Jadi itu kita coding supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, untuk pengodingannya seperti ini. Nah, jika adanya pembayaran itu melebihi dari total pembelian kita, itu ada pemberitahuan yaitu nilai pembayaran melebihi grand total. Begitu juga jika ada pembayaran itu minus. Nah, nilai pembayaran minus itu dimunculkan VB critical yaitu komenan dari sistem yaitu nilai pembayaran bernilai negatif. Nah, dan juga kita memunculkan juga TXT pembayaran itu harus 0 dalam pengisiannya. Nggak boleh kosong. Nah, karena memang pada teks pembayaran itu munculnya angka pada pengisiannya. Nah, selanjutnya kita save, balik lagi. Kita akan kodingan posting. Nah, untuk posting ini udah kita beri posting, kita beri nama segala macam. Nah, lalu kita coding. Nah, untuk bentuk validasi nomor bukti ke jurnal H bersama sih seperti penjualan tadi,
kita akan buat is 0 segala macam. Nah, TXT count total itu nggak boleh kecil atau sama dari 0. Karena memang ngapain sih kita buat nge-input data untuk total dari pembelian yang kita beli, ujung-ujungnya tuh 0. Nggak mungkin dong kita input data itu 0 total pembelian kita, maka nanti ada memunculkan critical atau komainan dari sistem, yaitu namanya kita beri nanti transaksi itu tidak valid. Selanjutnya itu ada kita buat koneksi ke database sama halnya seperti tadi. Selanjutnya itu ada kita input jurnal, ada jurnal H kita input codingan seperti ini, dan lalu kita debit inventory. Kenapa kita debit inventory? Karena memang kita membeli nih, pasti dong inventory kita itu kan bertambah karena kita membeli persediaan dari orang. Contoh kita beli Indomie 2 pak atau 2 pieces, pasti Indomie tersebut akan memunculkan debit inventory kita pada Indomie persediaan Indomie kita sebanyak 2 pieces. Lalu yaitu ada kredit hutang, dimana jikalau ada hutang atau pembayaran itu kan ada pembayaran nih, ternyata ada hutang tertinggal karena pembayaran itu belum terpenuhi tibanya. Contoh kita membeli total pembelian kita itu 20.000, kita membayar hanya 15.000. Nah, hutang yang kita munculkan di sana adalah 5.000. Nah, hutang nggak boleh besar dari 0. Lalu jika besar dari 0, maka akan memunculkan kode yang ini. Karena memang input data hutang itu akan bertambah karena memang hutang tuh harus lebih dari 0. Kalau misalnya 0, itu pasti hutang tuh nggak ada. Ngapain sih input data hutang itu 0 kan? Ya gitu. Lanjut kita ada memasukkan di rek hutang karena memang kita udah memiliki hutang nih. Nah, kita input di register hutang jika hutang tersebut ada. Nah, codingnya seperti ini. Lanjut yaitu ada kita kredit cash jika ada terjadi pembayaran. Codingnya seperti ini. Sesuai kode akunnya itu 111, itu yang memunculkan adalah cash. Karena kita akan pembayaran ya tibanya, itu pasti dong kredit cashnya ya. Nah, kita akan meletakkan teks pembayaran itu pada kredit di jurnal D. Lalu kita akan memunculkan pengisian tabel dari purchase H. Nah, codingannya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ada update table inventory. Codingannya seperti ini. Nah, tadi kan penjualan kita akan mengupdate pengurangan dari kuantiti kita ya. Nah, untuk pembelian kita akan menambah karena memang adanya terjadi penambahan karena terjadi pembelian dari kita. Nah, set quantity tambah nanti ada kuantiti pembelian yang kita beli tadi. Begitu juga dengan total cost, berapa total yang kita beli tadi kan menambah total cost pada inventory. Juga ada average cost, nanti total cost tersebut akan dibagi dengan total quantity tadi. Lalu kita ada pengisian purchase D, di mana purchase D ada nomor bukti, kode item, quantity, dan harga beli yang kita input nantinya. Selanjutnya lanjut ada, setelah kita posting nih, udah kita posting, nanti bakal ada pemberitahuan transaksi berhasil diposting nantinya. Itu ada VB information. Selanjutnya yaitu ada TXT no bukti, TXT tanggal segala macam. Itu kita akan mengkosongkan ya karena kita telah menginput data sesuai dengan hal yang tadi 0 0 0 0. Nah, tadi kan pembayaran kan kita berupa 0 ya. Nanti kita balikan ke 0. Dan juga begitu juga dengan subform. Delete from template purchase, di mana artian dari codingan ini kita akan mendelete semua dari TMP dari purchase D, karena TMP purchase D ini kan subform dari penjualan dan pembelian kan. Nah, subform tersebut akan kosong nantinya. Kita save. Nah, begitulah bentuk codingan dari purchase atau form purchase. Nah, baik, setelah kita coding tadi dari purchase H, nah
baik itu kita coding atau kita buat desain form dari baik form jurnal, form penjualan, dan form purchase itu baik subform-subformnya juga seperti subform dari jurnal subform jurnal, subform penjualan, dan juga subform purchase. Lalu kita akan membuktikan bentuk dari pengisiannya. Apakah bisa nggak sih kita isi? Kita mulai dari pengisian form jurnal. Oke, kita delete aja. Kita delete. Oke. Nah, kita ngebuat. Oke, masuk nih. Bisa berkaitan. Kita buat PI 001. Bisa nggak kita berhasil posting nih? 10. Oke. Keterangan penjualan Tewonai. Oke. Kita buat lawan akunnya penjualan itu kas pada penjualan atau kas debit, penjualan kredit. Penjualan. Oke. Kita isikan saja berupa 10.000. Warga 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, udah muncul nih debitnya, kreditnya dari total baik itu debit juga kredit. Nah, kita cobakan ya. Bentar. Kita buat perlengkapan nih. Perlengkapan dan juga ada utang. Kita utang. Nah, kita buat aja ini sebesar 50.000. Tuh, warga. Oke. Ini 50 tuh warga. Oke. Dah 60.000, 10.000 tambah 50.000 sama dengan 60.000. Berhasil nggak nih posting? Oh, ternyata Arduino PI udah ada. Mungkin pada sistemnya udah saya isi tadi. Kita buat dari PI 0011. Bisa nggak? Nah, berhasil diposting. Thank. Nah, setelah kita posting, baik itu tadi coding kita, itu kita akan mengkosongkan dari form yang telah kita isi. Nah, akibatnya form tersebut bakal kosong setelah kita posting. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba dari F penjualan. Berhasil nggak bisa kita posting nih? Nah, kita buat bentuknya apa ya? PI lagi lah, coba. Kalau apa SI ya, sales info ya. Sales. Oke. 0060 lah, biar nggak tabrak lagi. Mungkin 3 keterangannya adalah penjualan kredit lah, kredit. Oke, sudah. Terus kita ada collect pelanggan, Nurul nih. Nurul. Oh ya, sebelumnya itu kita akan mengisi nih bentuk dari baik itu pelanggan dan juga vendor yang kita akan isikan manual. Seperti ini. Ya. Ini. Kita akan mengisikan manual nih, baik itu kode pelanggan tadi, C berapa, sekian-sekian, ada nama pelanggan juga, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini kita akan mengisikan pribadi atau kita mengisikan manual. Begitu juga dengan tabel vendor. Tabel vendor kita akan mengisikan itu baik itu vendor, kode vendor, nama vendor, alamat, dan nomor telepon. Jadi kita akan isi manual. Oke, selanjutnya setelah kita isi, udah muncul nih kode pelanggan, kode item juga. Dan juga begitu juga dengan tabel inventory. Tabel inventory kita juga kita bikin. Begitu invoice berapa, invoice 01 itu akan munculkan misdap dengan harga jual berapa, invoice 02 itu berapa, Indomie dengan harga jual berapa. Begitu juga dengan invoice 003 dan juga nama itemnya, satuannya dengan harga jual. Oke. Lalu kita isikan kode item. Nah, muncul kan? Nah, kita quantity ini manual kita bikin. Berapa sih quantity yang kita mau? Contoh 4. Contoh 1 lah. 1.
Atau 2? 2. Oke. Harga jual tidak boleh rendah katanya. Oke. 1. Nggak boleh ya? Ntar 7.000. Karena memang harga jualnya rendah nih. Nah, akan muncul kan pembayarannya 5.000. Ntar kurang kan? Karena piutang yang akan muncul itu ketika grand total akan dikurangkan dengan pembayaran. Akan muncullah piutang. Posting berhasil atau enggak? Transaksi berhasil diposting. Oke. Selanjutnya yaitu ada purchase H. Kita coba nih. Kode item mie sedap berapa pieces? Contoh 3. Harga belinya berapa? 4.000 lah. Oke, enter. Udah kan? Nomor buktinya PI 987 lah. Biar nggak nabrak nih. Lanjut. 10. Keterangannya pembelian. Kode vendor Putri. Nah, pembayarannya berapa nih? 10.000. Tuh agak enter. Kurang kan? Jadinya utangnya 2.000 karena memang utang ini muncul ketika grand total akan mengurangi pembayaran. Di 12.000 kurang 10.000 menghasilkan 2.000. Berhasil nggak diposting? Transaksi berhasil diposting. Nah, kenapa kosong? Karena memang kita codingnya jika telah terposting semuanya, mereka tuh akan mengosongkan seluruh form yang ada pada purchase tersebut. Begitu. Nah, mungkin dari beberapa penjelasan saya sekian mungkin karena memang penjelasan dari baik itu pembuatan table tadi, bagaimana cara merelationship-nya, bagaimana cara pembuatan form dan subformnya, dari form jurnal, form penjualan, form purchase itu telah saya jelaskan mengenai pembuatannya. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.